Amen. Oke. Ya, minggu lalu saya khotbahkan tentang berjalan bersama dengan Tuhan dan kita sudah cover tentang 4 karakter yang berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu Henok, Nuh, Abraham, dan juga Zakaria. Ya, Zakaria. Dan malam ini kita akan sambung. Ya, sebenarnya sudah ini bahagian yang ketiga, ya, khotbah bahagian yang ketiga tentang berjalan bersama dengan Tuhan, karena ini adalah tema kita buat tahun ini. Dan saya berdoa dan saya berharap dan berdoa bahwa tema ini akan begitu tenggelam di dalam hati kita sehingga dia akan menjadi sebahagian kehidupan kita, bahwa bukan tahun ini saja tema ini berlaku, tetapi tema ini akan menjadi suatu lifestyle, ya, cara hidup kita, bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari dan sepanjang kehidupan kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata, kita sudah lihat minggu-minggu yang lalu, Henok itu berjalan bersama dengan Tuhan 300 tahun. Dan kita pada zaman kita ini, kita tidak hidup begitu lama. Kita tidak akan hidup seperti Henok 300 tahun. Kita tidak akan hidup pun melebihi 100 tahun. Ya, mungkin orang yang hidup sampai 100 itu suatu berkat atau bonus lah, ya. Suatu bonus lah. Tapi kalau kita lihat di sekeliling kita, kebanyakan orang hidup sampai umur 70, ya. Itu common lah, ya. Ya, yang sekarang ini, generasi kita, zaman kita, orang hidup lingkungan 70. Kalau kita dengar orang 80, kita bilang, wah, tua sekali ya. Kalau kita hidup dalam zaman Henok, kita bilang berapa umur? 80. Oh, masih muda ya. Mungkin kalau sudah 250 tahun dia bilang, wah, ada ya sudah tua sedikit ya. Ya, tapi di zaman kita umur 70 tahun itu dianggap tua, ya. Senior citizen atau warga tua, ya. Dan biasanya dalam umur 70 atau 70 lebih, ya, biasanya tidak banyak yang kita boleh lakukan sudah. Ya, kebanyakannya ada di dalam rumah orang-orang tua, dipanggil di sini, ya, old folks home. Ada orang layani, jaga, ya, rawat mereka. Old folks home. Tidak banyak lagi yang mereka boleh lakukan dalam umur 70 tahun. Tapi umur 60 tahun itu pun dianggap sudah ada tua sedikit. Dan banyak orang sudah umur 60, wah, sudah slow down, ya. Sudah, ya. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan itu sangat-sangat penting. Hari ini, dunia ini, saya tidak tahulah saudara-saudara, ya. Doa saya sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau hidup lebih lama hanya karena mau melayani Tuhan, itu saja, ya. Saya mau hidup lebih lama, mungkin sampai 70 atau 70 lebih. Kalau sampai 80, puji Tuhan, tapi saya mau, kalau saya 80 umur, saya mau masih kuat, ya, masih boleh jalan, masih boleh khotbah, right, masih boleh travel, masih boleh berbicara, masih boleh melihat, ya. Karena tak ada gunanya kalau kita sudah umur 80 tahun tak boleh jalan lagi, tak boleh, lebih baik pulang saja sama Tuhan, bye-bye, ya. Tak ada gunanya. Tapi doa saya mau hidup lebih lama, lebih panjang. Kalau Tuhan berikan, puji Tuhan, ya. Tapi kalau hidup saya ini tidak panjang, ya, saya tidak tahu juga, karena tahun ini saya umur sudah 50, ya, apa mereka panggil jubilee, ya. 50 years. 50 years is jubilee, or ya, jubilee kan. Nah, umur jubilee 50, umur saya tahun ini bulan Jun tanggal 18. Nah, ingat tuh. Saya umur 50 tahun. Right? Umur 50. Ya. Dan saya mau menjadi masih kuat sama Tuhan untuk melayani Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan panggil pulang pun,
Maksudnya kerja saya sudah selesai lah, ya, dan tak perlu disedihkan, tak perlu nangis banyak lah, right? Mungkin nangis karena mungkin kamu rindu lah saya. Tapi kalau tidak pun tidak perlu nangis banyak karena saya sampai sana, saya tunggu kamu datang. Maksudnya kerja sudah selesai, pelayanan sudah selesai. Jadi saya mau tinggal atau stay in the calling, tinggal di dalam panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan dan memberkati banyak orang. Biarlah perkataan firman Tuhan yang kita beritakan itu akan kekal di dalam hati pendengar firman Tuhan sehingga mereka berubah. Katakan amin. Yeay. Haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Efesus 4 ayat 1, saya akan baca lagi kata Paulus, sebab itu aku menasihatkan kamu. Bahasa Inggrisnya dalam bahasa dari bahasa Yunani itu sangat strong ya. Strong ya, sangat empasisnya itu sangat kuat ya. Katanya beseech you. I therefore the prisoner of the Lord beseech you ataupun menasihatkan kamu. Beseeching itu atau perkataan menasihatkan itu adalah suatu perkataan nasihat yang keras, yang kuat. Seperti seseorang yang sudah mau jalan, sudah mau pergi. Paulus kan dia dalam penjara. Jadi dia memberikan pesanan yang penting. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, orang-orang Kristen di Efesus, orang-orang Kristen hari ini, Anda dan saya hari ini. Kata Paulus dalam firman Tuhan, aku menasihatkan kamu. Maksudnya benar-benar dengan sepenuh hatinya. Ya, dia mendorong, ya, menasihatkan kita untuk mendengar perkataan ini. Katanya, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidupmu dalam bahasa Inggris katanya that you walk worthy. Your walk maksudnya kehidupanmu, lifestylemu, cara hidupmu itu harus berpadanan dengan panggilan Tuhan, yaitu panggilan menjadi orang Kristen, panggilan menjadi orang percaya. Menjadi orang percaya Yesus, orang percaya Tuhan Yesus, orang ya Kristen di dalam dunia. Karena banyak orang Kristen, dia nama Kristen tapi tidak hidup berpadanan dengan pengakuan dia. Tidak hidup berpadanan, amalan kehidupan dia tidak berpadanan dengan panggilan itu. Itulah kadang-kadang kita juga malu, ya malu. Bukan saya malu, tapi nama Tuhan itu dihujat karena cara hidup kita. Bukan mudah saudara-saudara untuk hidup benar menjadi orang Kristen. Bukan mudah. Perlu ya suatu perubahan, satu transformasi, perlu dimuridkan, perlu dibentuk. Ya, kita dibentuk oleh Tuhan, ya didisiplinkan oleh Tuhan sehingga kita berubah menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang bagus, yang sincere, yang hidup betul di dalam Tuhan. Jadi nasihat Paulus ini sangat keras perkataannya dalam bahasa Yunani. Beseech you atau menasihatkan kamu supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan Tuhan. Nah, ini sesuai dengan tema kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan itu, wah itu suatu panggilan yang luar biasa. Panggilan yang diberkati. Berjalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Ya, seperti kita ini nikah dengan Tuhan, seperti kita kawin dengan Tuhan. Memang pun ya, karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu adalah mempelai kita atau suami kita. Kita kawin dengan Tuhan. Jadi, kalau seorang laki-laki dan wanita itu ya buat keputusan, mereka jatuh cinta dan buat keputusan untuk kawin, untuk nikah dan hidup bersama-sama, maksudnya mereka berjalan bersama-sama sepanjang hidup mereka. Amin. Jadi kalau mereka berjalan itu, hidup itu harus ada waktu untuk mereka adjust. Mereka harus ubah supaya perjalanan hidup mereka itu aman, tenang, perjalanan hidup mereka itu bagus ya. Jadi hubungan mereka itu akan berkekalan sampai akhir hidup mereka.
Tetapi kalau mereka ini suami istri tidak hidup sehaluan, tidak hidup sepahaman, masing-masing mau pegang apa dia punya pikiran, pengertian, kelakuan, amalan, jadi akan ada pergeseran di dalam hubungan. Jadi mereka tidak boleh berjalan bersama-sama. Dalam buku Amos itu berkata yang dua orang itu tidak boleh berjalan bersama-sama kalau mereka tidak sehaluan. Ya, the two men cannot work together unless they agree together. Jadi bersama dengan Tuhan itu kita harus ikut, tunduk, rela berubah, rela taat, rela tunduk kepada Tuhan supaya kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Malam ini kita lihat perwatakan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah karakteristiknya? Apa yang diperlukan? Perwatakan yang harus, yang perlu di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ia melibatkan akal budi kita atau pikiran kita, mental, our mind. Ya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ia adalah tentang keadaan mental, keadaan pemikiran kita itu untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tidak ada orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dan keadaan mental dia itu tetap sama dan tidak berubah. Kita harus berubah, kan? Harus berubah. Itulah firman Tuhan menasihatkan kita dan juga memberikan kita amaran untuk memilih siapakah teman kita. Siapakah ya yang kita pergaulan kita itu. Firman Tuhan menasihatkan kita. Karena di mana kita bergaul, di mana kita berkumpul, pemikiran kita akan berubah menjadi seperti mereka. Katakan amin. Ya. Kita harus tanya soalan, adakah kita ini musuh Tuhan atau sahabat Tuhan? Ya, sahabat atau musuh Allah. Karena ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose 1:21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kita baca minggu lalu bahwa di dalam zaman Nuh itu, pemikiran, hati, generasi di dalam zaman Nuh itu begitu jahat sekali. Itulah sebabnya yang membuatkan mereka melakukan banyak kejahatan sehingga kejahatan mereka itu mencapai Tuhan. Dan Tuhan membuat keputusan untuk menghapuskan segala apa yang diciptakannya dengan air banjir yang besar dan menyelamatkan hanya Nuh dan keluarganya. Ya. Pemikiran mereka sangat jahat. Malam-malam mereka sudah merancang kejahatan. Sebelum tidur mereka berpikir kejahatan, merancang kejahatan. Dan tidak jauh bezanya dari hari ini. Hari ini banyak orang juga seperti ini memusuhi Tuhan di dalam hati dan pikiran mereka. Jadi kalau kita tidak mengubahkan pikiran kita, kita menjadi orang yang memusuhi Tuhan. Mungkin bukan di dalam kelakuan kita setiap hari, tapi di dalam pemikiran kita. Ya, pemikiran kita. Kalau contoh Henok itu dalam Ibrani 11 ayat 5, kata firman Tuhan, Henok itu berkenan kepada Allah. Dan saya percaya Henok itu kenapa berkenan kepada Allah? Karena pemikiran dia itu sangat baik. Dia menjadi sahabat Tuhan dan dia berjalan bersama dengan Tuhan selama 300 tahun. Karena tidak ada orang yang boleh berjalan bersama dengan Tuhan 300 tahun kalau pemikiran dia itu masih lagi memusuhi Tuhan. Tuhan tidak akan terima, Tuhan tidak akan bergaul, Tuhan tidak akan menyertai orang yang memusuhinya. Jadi dia berbicara tentang pemikiran kita. Paulus berkata Roma 12 ayat 2 katanya kita harus mengalami pembaharuan di dalam akal budi, dalam pikiran kita. Lewat firman Tuhan. Jadi kita harus berubah. Saudara-saudara, itulah sebabnya penting untuk beribadah. Penting membaca firman Tuhan.
Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang hanya pastor kita suruh kita baca firman Tuhan. Oh, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ada kamu baca firman Tuhan? Jadi kita bilang, alah ini pastor ini selalu suruh baca firman Tuhan. Saya malas lah baca firman Tuhan. Ya, saya banyak message mau baca dalam Facebook. Saya banyak message mau baca dalam WhatsApp. Apalagi mau baca firman Tuhan. Terlalu banyak mau dibaca lah. Ini pastor ini. Nantilah saya bacalah kalau saya ada free. Bukan sesuatu karena hanya begitu, saudara-saudara. Alkitab itu bukan hanya sesuatu buku yang kita perlu baca karena kita orang Kristen. Bukan. Tetapi itu sebenarnya untuk mengubahkan akal budi kita. Membuatkan kita memiliki suatu sistem belief yang baru. Mengubahkan sistem belief karena kepercayaan kita, pikiran kita ini sudah dibentuk bertahun-tahun dengan pemikiran. Latar belakang kita, tradisi kita, pola pikiran itu sudah terbentuk. Jadi harus diubahkan supaya kita berpikir pikirannya Tuhan. Katakan amin. Penting beribadah, penting baca firman, penting berdoa, penting untuk Bible study, penting untuk pemuridan. Semuanya ini adalah disiplin-disiplin rohani yang membentuk kehidupan rohani kita. Tapi banyak orang Kristen tidak melakukan. Hanya datang hari Minggu saja. Saya ada di sini. Ya, hari Minggu pulang. Hari Senin sepanjang minggu buat hal sendiri, lakukan hal sendiri, hidup cara sendiri, tidak ingat Tuhan apapun, tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan. Tapi hari Minggu datang gereja. Oh, saya ada di sini. Itu bukan kekristenan, saudara-saudara. Come on. Itulah sebabnya kalau kita melihat sekeliling kita banyak orang Kristen, walaupun dia rajin datang gereja setiap hari Minggu, tetapi hidup dia tetap sama. Pola pemikiran dia tetap sama. Cara hidup dia, cara pemikiran dia, cara percakapan dia, cara perwatakan dia tetap sama saja. Tidak ada perubahan. Ya. Hari ini dia bilang, oh Tuhan Yesus engkau adalah anak Allah, Mesias yang diutus oleh Allah. Oh Yesus engkaulah penyembuh. Oh Yesus engkaulah Tuhanku. Oh Yesus aku mau ikut engkau kemana engkau pergi. Kan ini kan di dalam buku Injil, dalam yang kita baca dalam Alkitab. Yesus aku akan ikut engkau. Aku sanggup mati bagi engkau Tuhan Yesus. Tapi setelah minggu depannya kita sama-sama dengan orang banyak. Oh salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tidak ada bezanya. Tidak ada bezanya. Tapi kita harus ikut Yesus, berjalan dengan Yesus, dan menjadi murid Yesus. Murid-murid Yesus mengikuti Yesus sehingga Yesus disalibkan, sehingga Yesus dikuburkan. Mereka berada di sana. Sehingga Yesus diangkat naik ke surga. Mereka ada di sana. Mereka pergi memberitakan firman Tuhan. Mereka pergi melakukan misi bagi Tuhan. Karena mereka adalah murid-murid Yesus yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Wah, malam ini ada api-api sedikit ya. Pemikiran. Adakah kita sahabat Allah atau musuh Allah? Pemikiran harus diubahkan. Dan juga ini adalah hal dalaman, bukan luaran. Ya. Hal dalaman. Dalam 1 Samuel 16:7, sewaktu Tuhan mengutus Samuel ke rumahnya Jesse atau Isai untuk mengurapi raja yang baru. Jadi Nabi Samuel melihat Eliab, wah inilah yang Tuhan pilih. Tuhan kata, jangan tengok dia, saya tolak dia. Kata Tuhan, manusia melihat apa yang luaran, tapi katanya aku melihat hati. Tuhan melihat hati. Ini sesuatu dalam hati. Berjalan dengan Tuhan berbicara tentang keadaan hati kita. Ya. Filipi 2 ayat 5 katanya, biarlah kita juga menaruh pikiran yang sama dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Mazmur 119 ayat 11. Katanya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Hati ini bukan saja pemikiran kita,
Tapi hati ini harus diubah Tuhan. Harus dipenuhi firman Tuhan. Supaya kita akan berpikir dan memiliki perasaan yang ada di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen, dia ada pikiran dan perasaan manusiawi, ya, kedagingan, ya, duniawi. Itulah yang mereka ada. Tapi bukan pemikiran dan perasaan yang berada di dalam Tuhan. Tidak ada orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, yang tetap sama. Dia berubah. Haleluya. Mari kita masuk gear 5, mau laju sedikit karena waktu kita tidak cukup. Ya. Yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan itu memerlukan fellowship with God atau persekutuan dengan Allah yang berterusan. Bukan saja setiap hari Minggu. Banyak orang Kristen hari Minggu, tapi tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Ya. Persekutuan itu ataupun fellowship with God atau bergaul dengan Tuhan itu harus berterusan. Firman Tuhan berkata, Henokh itu dia berjalan dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Saya suka perkataan itu, ada lagi. Bukan saja dia berkata Henokh berjalan dengan Tuhan selama 300 tahun, tapi katanya berjalan dengan Tuhan 300 tahun lagi. Maksudnya perjalanan dia, pergaulan dia ya sama Tuhan itu, persekutuan dengan Tuhan itu berterusan, terus menerus. It's a continual fellowship. Continual fellowship. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 7 katanya, tetapi kita jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia yang ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita pada segala. Berjalan dengan Tuhan nomor 3, kita harus ada kemajuan yang konsisten, yang steady. Tidak ada orang yang berjalan dengan Tuhan tetap sama. Tahun ini saudara-saudara, biarlah kita berjalan dengan Tuhan dan kita harus mengalami perubahan. Kita harus berganjak dari point A ke point B. Ambil saja tahun ini, dari Januari ini, saudara-saudara, kita harus berubah dan progres, maju. Nanti bulan 12 Desember, kita sudah berada di tempat yang lain. Amin. Maksudnya di dalam pertumbuhan kehidupan kita. Contohnya kehidupan rohani, kehidupan spiritual, kehidupan relational, hubungan, kehidupan emosi, kehidupan fisikal kita, kehidupan financial kita atau kehidupan keuangan kita. Di manakah kita akhir tahun ini ataupun beberapa bulan yang akan datang ini? Coba letakkan pertengahan tahun ini. Di manakah kita? Progres kita. Di dalam doa kita, apakah progres dalam doa kita? Dalam membaca firman Tuhan, apakah progres dalam membaca firman Tuhan? Adakah kita membaca firman Tuhan hanya berapa ayat saja? Atau kita baca firman Tuhan beberapa pasal setiap hari? Saya mau mencabar kita untuk baca firman Tuhan sekurang-kurangnya 3 pasal setiap hari. 3 bab atau 3 pasal setiap hari. Ya. Supaya kita progres, ada kemajuan dalam kehidupan kita. Berjalan dengan Tuhan harus ada kemajuan yang konsisten. Kita harus ada perubahan dalam lokasi kita. Kita tanya soalan, adakah kita bertumbuh? Tahun lalu, tahun ini, tahun-tahun yang sudah kita bandingkan, kita lihat kembali, look back, 5 tahun yang sebelumnya, dan hari ini, adakah perubahan dalam hidup kita? Banyak orang Kristen tetap sama. Ya, tetap sama. Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Ya, hidupnya tetap sama. Cara dia bercakap pun tetap sama. Cara dia menyembah Tuhan tetap sama. Lagu-lagu yang dia nyanyi tetap sama. 10 tahun yang lalu dia nyanyi, hari ini harinya Tuhan. 10 tahun sudah, hari ini masih lagi nyanyi, hari ini. Tidak ada perubahan.
Dalam tahun-tahun yang sudah, kalau kita lihat pun dari 5 tahun yang sudah sampai hari ini, saudara sudah ada berapa ribu lagu-lagu rohani baru yang sudah diciptakan. Tapi orang masih menyanyi hari ini, no, tidak ada pertumbuhan. Ya. Ada orang baca buku Kejadian 10 tahun yang dulu. Hari ini dia masih lagi baca Kejadian. Kita tanya soalan. Adakah kita bertumbuh? Petrus berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuhlah. Kita tanya soalan, adakah kita bertumbuh? Nomor 4, dalam berjalan bersama dengan Tuhan, harus ada pemisahan dari dunia. Kita harus memisahkan diri dengan dunia. Orang yang mencintai dunia, kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 17, katanya, kasih Allah tidak ada di dalam mereka. Tidak ada orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan atau yang sedang berjalan bersama dengan Tuhan masih lagi mencintai dunia. Itu tidak boleh, saudara-saudara. Tidak boleh terjadi. Berjalan dengan Tuhan harus berjalan dalam terang. Kita tidak boleh katakan saya berjalan dengan Tuhan, oh saya ini anak Tuhan, tapi kita hidup dalam kegelapan. Kita melakukan hal-hal kegelapan. Kita melakukan hal-hal dunia. Tidak boleh. Kalau tahun ini kita mau berjalan dengan Tuhan, harus memisahkan diri dengan dunia. Berjalan dengan Tuhan harus pegang perintah Tuhan. Kita tidak boleh berjalan dengan Tuhan dan dunia. Tak boleh kaki sebelah sini dan kaki sebelah sana. Tak boleh, saudara-saudara. Yang kelima, berjalan dengan Tuhan kita harus bertahan. Never give up. Bukan mudah untuk berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu banyak cabaran, banyak ujian. Kita akan diuji. Banyak orang salah pengertian tentang percaya Tuhan. Banyak orang kata, oh kalau kau percaya Tuhan, engkau diberkati terus. Oh kalau engkau percaya Tuhan, semuanya akan aman dan tenang. Kalau engkau percaya Tuhan, pasti ada sukacita yang berkekalan. Ya memang benar saudara-saudara, tapi jangan lupa waktu Yesus memberitahu murid-muridnya di dalam Matius 5, the Beatitude, khotbah di gunung itu katanya, kamu akan dianiaya. Salah satu janji Yesus, bukan saja sukacita, kedamaian, ya, tetapi juga penganiayaan. Akan diuji, tapi kita harus bertahan. Keluarga kita tidak akan mengerti kita. Suamimu, istrimu tidak akan mengerti. Anak-anakmu tidak akan mengerti. Saat kamu melayani Tuhan, apalagi kalau sudah mau melibatkan dalam pelayanan, oh, semuanya akan menentang. Ya. Ditentang terus. Ada yang dihina, ada yang diolok. Tapi kita bertahan. Saat melayani Tuhan, berjalan dengan Tuhan akan diuji. Tapi kita bertahan. Ujian akan datang, tapi kita akan bertahan. Masalah akan datang, tapi kita perlu bertahan. Amen. Yang keenam, dalam berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus memiliki iman. Karena kita tidak melihat Dia. Kalau kita melihat Dia, wah, tak perlu iman lagi. Karena kita tahu di mana Dia. Kita tahu di mana Dia pergi. Kita tahu di mana jalan Dia. Kita boleh melihat Dia tunjuk jalan. Kita boleh mendengar Dia berbicara. Tapi Tuhan itu, Dia adalah Allah Roh. Kita tidak melihat. Kita memerlukan iman untuk percaya Dia. Kita memerlukan iman untuk percaya firman Dia. Kita memerlukan iman untuk percaya apa yang Dia janjikan. Apa yang Dia perintahkan.
Tuhan memanggil Abraham keluar daripada kotanya, dari keluarganya, ke tempat yang dia akan tunjukkan. Tuhan tidak berkata, Abraham, di sini. Keluar dari tempatmu, keluar dari keluargamu, keluarga dari kotamu, pergi ke tempat ini ya Abraham. Ini alamatnya. Ini lokasinya Abraham. Saya juga sertakan Google Map. Kalau tak boleh, kau pergi Waze ya Abraham. Pasti sampai ke destinasinya. Tuhan tidak buat begitu. Tuhan hanya katakan kepada Abraham, Abraham keluar ke tempat, pergi ke tempat yang saya akan tunjukkan kepadamu. Dan kita melihat dalam firman Tuhan, Abraham tidak berkata, Tuhan, di mana Tuhan? Mana alamatnya? Tidak. Tapi Abraham, firman Tuhan mengatakan, Abraham keluar, dia taat kepada Tuhan, dia ikut surat Tuhan, dia mengimani perintah Tuhan, lalu dia pergi, keluar, berjalan, ikut suara Tuhan ke tempat yang dia belum tahu lagi. Tapi karena dia mengimani, dia sampai ke tempat di mana Tuhan tujukan kepada dia. Tempat yang menjadi harta pusaka orang Israel. The Promised Land. Tanah perjanjian. Luar biasa ya? Luar biasa. Petrus dan teman-teman dia pergi memukat sepanjang malam. Tapi tidak dapat apa-apa. Dalam Lukas 5, Yesus datang kepada Petrus dan dia kata, Petrus, aku pinjam perahumu. Kata, boleh Tuhan. Yesus naik perahu, kata Yesus, tolak sedikit keluar. Dan Yesus khotbah dari perahu Petrus. Setelah Yesus selesai khotbah, dia melihat Petrus, katanya, Petrus, labuhkan pukatmu. Petrus berkata, Tuhan, sepanjang malam kami memukat, tapi tidak ada ikan, Tuhan. Bukan itu saja, Tuhan, kami tahu danau ini, kami membesar di danau ini, kami tahu di mana ikan-ikannya, Tuhan. Tapi tidak ada ikan sepanjang malam ini. Tapi Petrus berkata, Tuhan, tapi karena perkataanmu, aku ikut. Jadi Petrus melabuhkan pukatnya dan banyak ikan yang dia dapat. Apa yang terjadi? Petrus mengimani firman Tuhan. Dalam berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus memiliki iman, saudara-saudara. Tuhan pasti melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir, dalam berjalan bersama dengan Tuhan, berkat pasti datang. Berkat itu menanti kita, saudara-saudara. Nah, saya akhiri khotbah ini dengan nomor 7 dengan berkat Tuhan, tapi bukannya hidup kita itu hanya berasaskan berkat Tuhan. Bukannya semua kita lakukan karena berkat Tuhan. Saya bukan menjadi pastor karena berkat Tuhan. Oh, jadilah pastor karena banyak berkat. Melayanilah Tuhan sepenuh waktu karena banyak berkat. Bukan, saudara-saudara. Kita melayani Tuhan karena panggilan Tuhan. Ya, dan bukan mudah untuk melayani Tuhan, kita harus bertahan. Ya. Katanya datanglah gereja saya karena banyak berkat. Jadilah orang Kristen karena berkat. Bukan itu, saudara-saudara. Tapi yang pasti kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan itu berkat yang luar biasa pasti terjadi. Yang terutamanya seperti Henok, berkatnya apa? Henok itu diangkat oleh Tuhan. Ditransfer oleh Tuhan. Diangkut oleh Tuhan untuk menyeberang. Itu maksudnya. Jadi berkat itu luar biasa. Berkat menanti kita. Berjalan bersama dengan Tuhan sehingga waktunya kita diangkat oleh Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Sangat luar biasa firman Tuhan. Amin. Jadi tema kita tahun ini biarlah menjadi suatu visi baru dalam hidup kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan mudah, saudara-saudara. Ya. Mudah untuk kita menjadi berpura-pura atau pretending, ya. Tapi hidup sepenuhnya bagi Tuhan itu memerlukan suatu tekad yang
besar. Jadi saudara-saudara, biarlah kita sama-sama berjalan sama Tuhan. Ya. Biarlah dia menyertai kehidupan kita. Berjalan bersama dengan kita. Banyak orang kata, wah mustahil. Bukan mustahil saudara-saudara. Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan. Abraham berjalan bersama dengan Tuhan. Zakaria, banyak lagi. Musa, Daud, Salomo, nabi-nabi Tuhan, banyak lagi. Murid-murid Yesus, Paulus, dan gereja-gereja awal, mereka berjalan dengan Tuhan. Hari ini kita juga melihat banyak orang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat perkara yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Jadi malam ini saudara-saudara, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Pasti sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Walaupun kami lemah, walaupun kami banyak kekurangan, Tuhan ampuni kami. Tuhan, Engkau mencukupkan kami. Engkau memampukan kami untuk berjalan dengan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau mengubahkan kami. Tuhan, saat kami berjalan, ajar kami untuk berjalan dengan Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk berjalan di dalam hadirat-Mu, berjalan di dalam kuasa-Mu, berjalan di dalam urapan-Mu, berjalan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, berjalan di dalam kasih dan setiap buah Roh Kudus, berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Ajar kami ya Bapa, ajar kami. Kami rela mau belajar, kami rela mau diubahkan, kami rela mau dibentuk oleh Tuhan, hanya karena kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar, yang menonton, yang mengikuti ibadah ini, atau mendengar di dalam YouTube. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah hidup mereka, Engkau memulihkan hidup mereka, Engkau memberkati hidup mereka, membuatkan hidup mereka makmur. Engkau Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua anak-anak Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Dan kita akan jumpa minggu depan. Shalom.